Kalian pernah dengar nama Atta Halilintar, Ria Ricis, atau Maele sang preman terkuat di bumi? Atau Arif Muhammad dengan karakter Mak Betty-nya yang sangat melekat? Ya, mereka adalah orang-orang yang sukses dan menjadi miliarder karena sebuah YouTube. Di sini kita tidak membahas bagaimana perjuangan mereka menjadi YouTuber-YouTuber yang sangat besar sampai hari ini. Tetapi kita akan membedah bagaimana YouTube bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang YouTuber yang sudah dimonetisasi tentunya, maka hak eksklusif kita sebagai partner YouTube, kita akan mendapatkan iklan halaman tonton. Iklan halaman tonton di sini itu ketika kalian membuat sebuah konten dengan durasi yang cukup panjang, maka AdSense atau uang yang kita dapatkan dari iklan halaman tonton tersebut akan berbeda pada konten-konten kita. Nah, setiap konten itu bisa memperoleh penghasilan yang berbeda-beda pula, tergantung viewers dan penonton yang menonton konten kita. Bayangin aja, satu konten ketika kita berhasil mendapatkan viewers ratusan ribu bahkan jutaan, ya, kalian bisa pelajari bagaimana YouTube akan membayar kita dengan 1 juta viewers yang telah kita dapatkan itu. Itu hanya dalam satu konten saja. Bagaimana dengan kalau kita bisa membuat 5 konten atau bahkan 10 konten atau bahkan lebih, maka kita akan mendapatkan AdSense yang cukup besar pula dalam 1 bulan ketika kita membuat konten yang cukup banyak tadi. Selanjutnya adalah iklan halaman feedshot. Nah, banyak sekali YouTuber-YouTuber hari ini yang membahas tentang iklan halaman feedshot. Karena iklan halaman feedshot ini, kita cukup membuat video yang pendek saja gitu. Durasinya sekitar 30 ke 60 detik. Itu memungkinkan kita membuat konten yang cukup pendek dan bisa menghasilkan iklan halaman feedshot kita. Bahkan banyak YouTuber-YouTuber yang membahas bagaimana membuat konten video short itu dari AI. Kalian tinggal buka situs AI yang banyak sudah tersedia hari ini. Kalian tinggal bikin bagaimana kalian mengemasnya, apakah kalian menentukan kontennya, begitu. Nah, itu cukup mudah dilakukan karena sangat terbantu oleh AI tersebut. Lalu ada juga yang namanya supers, di mana super ini adalah uang yang bisa kita dapatkan ketika kita ngonten gitu. Jadi penonton kita atau viewers kita itu memberikan uang dengan cara mengirim uang tersebut ke fitur supers yang ada di YouTube. Lalu selanjutnya yang tak kalah menarik juga ada namanya fitur langganan. Sebenarnya subscriber itu kan juga artinya langganan ya kan. Tapi ini adalah langganan yang berbayar. Karena ketika kita menjadi konten kreator, tentu ada konten-konten kita yang kita anggap eksklusif dan bisa dibilang kreativitasnya cukup tinggi atau biaya produksinya cukup besar gitu ya kan. Itu tidak bisa dipungkiri ketika kita bikin konten akan mengeluarkan biaya produksi. Sehingga YouTube memberikan kesempatan untuk konten berbayar kepada YouTuber yang memang mengeluarkan setiap satu konten atau bahkan lebih konten yang dia sifatnya eksklusif gitu. Bayangin aja kalau misalnya satu konten itu kita melakukan langganan, maka ketika kita mendapatkan viewers yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan, ini akan cukup besar menjadi penghasilan seorang YouTuber. Ya, variasi sih kayak mulai dari 10.000, 20.000, 30.000, bahkan 50.000 mungkin. Ya, itu bisa aja kita lakukan jika memang konten kita layak untuk dibuat langganan atau berbayar tadi. Lalu, nah ini yang juga sedang saya coba gitu kan. Bagaimana membuat konten saya menjadi afiliator gitu. Jadi konten-konten saya itu akan saya sematkan produk-produk dan ketika produk itu laku, maka saya akan mendapatkan komisi dari produk yang saya tawarkan. Mungkin bisa dibilang sales juga kali ya. Kayak misalnya nih saya posting konten ini, terus saya sematkan sebuah toko di mana toko tersebut menjual mikrofon Bluetooth ya kan. Nah, ketika mikrofon Bluetooth ini laku, maka akan mendapatkan komisi
25 sampai 30% ya, itu tergantung tokonya ya. Ketika kita berhasil menjualkan atau menawarkan produk mereka laku begitu. Nah, ini cukup cukup menggiurkan karena kita sekalian buat konten, ya banyak sekarang toko-toko yang menawarkan afiliatornya gitu. Kenapa nggak kita masukkan aja link produk mereka gitu, sehingga ketika produk ini laku, maka kita akan mendapatkan komisi. Ya kali-kali aja dalam satu konten itu kita menjual produk 10 produk misalnya, ya kan tidak menutup kemungkinan karena besarnya viewers yang kita dapatkan dalam konten channel YouTube kita. Nah, terlepas dari hak eksklusif yang didapatkan dari seorang YouTuber, ada beberapa item yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang lain yang bisa juga kita dapatkan ketika kita menjadi seorang YouTuber. Saya pernah nonton kontennya Raditya Dika, kalau kalian tahu Raditya Dika. Di situ Raditya Dika kedatangan tamu seorang Ferry Irwandi. Di mana Ferry Irwandi ini sedikit membuka rahasianya ketika dia seperti membuka saham gitu, seperti menjual sebagian dari akun YouTube-nya gitu kepada Deddy Corbuzier atau perusahaannya Close the Door gitu. Ferry Irwandi mengatakan itu angka yang cukup besar. Dia sampai ngerasa bisa mengibuli seorang magician Deddy Corbuzier. Bayangin aja angkanya cukup besar, bahkan dia seperti mengatakan angka hampir miliaran mungkin gitu. Jadi dia merasa kayak wah saya udah untung gede nih gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu konten dia semakin berkembang, angka yang dia dapatkan dari Close the Door tersebut ya bisa dibilang jadi terlihat kecil karena dalam beberapa bulan saja Close the Door bisa balik modal. Bayangin kalau kalian YouTuber dengan YouTuber yang udah sukses mendapatkan subscriber yang loyal seperti Ferry Irwandi, tentu untuk mendapatkan uang dari iklan halaman tonton saja itu ya sangat mungkin lah dia dapatkan hanya dalam beberapa bulan aja gitu. Nah, itu adalah salah satu keunggulan atau manfaat yang kita dapatkan selain dari beberapa hak eksklusif yang ada pada YouTube. Selanjutnya ada juga yang konten-kontennya itu yang di sela-sela kontennya dia mengiklankan produk. Tentu ini berbeda ya dengan iklan halaman tonton yang ada di YouTube. Itu kan secara legal ya, secara partner YouTube itu memang hak eksklusif yang kita dapatkan gitu. Tetapi ini produk, misalnya konten ini saya buat dan di sela-sela konten ini saya menawarkan mikrofon Bluetooth ini lagi gitu. Dalam video ini saya mengenalkan bahwasanya saya memakai mikrofon jenis Mixio, mikrofon Bluetooth jenis Mixio. Nah, mikrofon jenis ini sangat mudah dipakai, bla 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 dan segala macam. Nah, ini bisa saja saya kerjasama dengan brand tersebut gitu, sehingga saya mendapatkan uang di luar dari iklan halaman tonton yang ada dalam YouTube. Nah, kita udah menyebutkan tuh, tadi ada satu dia kayak semacam bekerja sama dengan Close the Door, yang kedua kayak menawarkan produk. Kira-kira ada nggak lagi ya yang bisa menambah penghasilan YouTuber gitu? Atau kawan-kawan pernah mengalami sesuatu tawaran endorsement gitu? Ya, endorsement juga sangat tidak terlepas dari potensi-potensi kita mendapatkan uang dari YouTube, termasuk yang saya bilang tadi, menawarkan iklan produk ini ya gitu, itu udah juga termasuk dari endorsement. Lalu yang lain, ketika nama kita di YouTube semakin besar, itu tidak menutup kemungkinan kita mendapat tawaran produk-produk lain. Maksudnya di sini kayak kita dapat tawaran-tawaran podcast, di mana udah nggak rahasia lagi ya, kayak di podcast itu ada yang misalnya kita ngundang narasumber itu berbayar. Ya kalau misalnya kita besar dari sebuah channel YouTube seperti YouTuber-YouTuber yang saya sebutkan di atas tadi, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri ketika ada memang YouTuber yang memang spesialis membuat konten podcast gitu. Contohnya nih, saya diundang sebagai narasumber untuk menceritakan
dan menginspirasi kawan-kawan yang lain ketika saya berhasil menjadi seorang YouTuber gitu. Dimana ini cukup sederhana ya, saya memulai konten YouTube dan sangat kacau balau gitu. Walaupun kacau balau, saya coba teruskan karena saya merasa YouTube ini udah mulai monetisasi dan sangat sayang kalau misalnya saya harus membangun channel yang lain. Kenapa nggak channel YouTube saya yang ini dulu saya besarkan gitu. Jadi ya mungkin kalian akan melihat konten saya agak sedikit gado-gado gitu. Tetapi pada intinya saya lebih suka menjadi kayak storyteller gitu. Dimana bertualang saya juga suka, otomotif saya juga suka. Ya, bisa dibilang yang sering saya tonton, konten yang paling sering saya tonton ada kontennya adalah Gofar Hilman gitu. Gofar Hilman bisa bisa apa aja gitu di konten YouTube-nya gitu. Jadi kayak mungkin ada saran orang buat buat YouTuber pemula bikin satu konten yang berfokus pada satu topik gitu misalnya. Itu nggak salah sih. Tapi di sini saya coba kayak membuat konten dengan nama saya pribadi sehingga saya mengisi rutinitas saya, apa aja yang saya lakukan menjadi kesibukan saya, itu yang saya kontenin gitu. Nah, ada juga kayak tawaran-tawaran yang masuk ke saya itu kayak sempat mempromosikan situs-situs judi online. Itu tawaran ya, tawaran bukan job yang saya ambil gitu. Di situ judi online menawarkan kerjasama ketika saya mempromosikan situs-situs mereka gitu. Tetapi saya tolak. Ya nggak tahu, kemungkinan di hari kemudian kita bisa dapat tawaran endorse-endorse yang lain. Ya semoga saja gitu. Tidak berharap tapi tidak menutup kemungkinan tentunya. Ya buat kawan-kawan YouTuber yang lain, punya pengalaman apa sih kalian ketika menjadi seorang YouTuber yang secara nggak langsung bisa menambah penghasilan kalian sebagai seorang YouTuber? Berbagi dong, karena saya juga di sini bukan bermaksud menggurui, tetapi apa yang saya gali, apa yang saya eh, coba bedah begitu. Ini bukan satu informasi yang mutlak benar adanya, tentu akan berbeda persis setiap orang, setiap konten kreator. Tetapi kembali lagi ini adalah pengalaman yang pengen saya share ke kalian. Jadi alangkah senangnya ketika saya juga mendapat pengalaman dari kawan-kawan ataupun konten kreator ataupun YouTuber yang lain gitu. Jadi betapa bahagianya kita, betapa bersemangatnya kita ketika kita seorang YouTuber mampu memaksimalkan potensi apa saja yang bisa kita dapatkan dari sebuah channel YouTube. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya share ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Dan selanjutnya kalau misalnya ada ruang-ruang diskusi itu terbuka di kolom komentar. Kita bisa langsung diskusi di kolom komentar ya guys.